Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 101. Mazmur 101 kita akan membaca firman Tuhan ini. Perikopnya seorang raja bernasar. Mazmur 101 kita bisa baca bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membaca dalam Alkitabnya, atau ada aplikasi Alkitab dalam HP juga bisa dibuka ya. Seorang raja bernasar, Mazmur pasal 101. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, bilakah engkau datang kepadaku. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada aku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi aku binasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat sang pemazmur ya. Kalau kita lihat perikopnya bernasar ya. Jadi ini memiliki janji kepada Tuhan apa yang hendak dia lakukan dalam hidupnya ya. Jadi komitmen atau janji di hadapan Tuhan. Yang pertama kita lihat bahwa dia hendak menyanyikan syukur, bermazmur ya. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Nah, sang pemazmur memiliki komitmen ya untuk memuji Tuhan, untuk bermazmur, untuk bernyanyi, memuliakan nama Allah. Ya, dia mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan karena dia tahu siapa Tuhan. Tuhan adalah Allah yang perkasa. Dia tahu siapa Allahnya, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ya. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Ya, menyanyikan kasih setia dan hukum. Jadi senang dengan kasih setia dan hukum. Ya, senang dengan kasih Allah. Dikumandangkannya tentang kasih Allah. Dikumandangkannya tentang hukum-hukum Allah. Ya, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Bermazmur yaitu menaikkan puji-pujian kepada Allah. Ya, nah dalam perjalanan hidup sang pemazmur kita melihat bahwa memang dia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, bergaul karib dengan Allah, dan dia terus ya berkomitmen untuk mengikut Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Nah, dia mau mencoba melihat keadaan ya umat manusia. Dan dia perbandingkan, kalau kita melihat dalam kitab Mazmur ada dua hal, yaitu perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Ya, kita sudah belajar mulai dari pasal 1 itu ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar, orang fasik dan orang benar. Di sini pun kita melihat. Nah, bagaimana keadaan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, orang-orang yang hidupnya bercela. Dan bagaimana keadaan orang-orang yang setia, yang selalu ya bersandar kepada Tuhan, yang mau menyembah Allah, yang bermazmur bagi Tuhan.
Di ayat 2 berkata, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ya, jadi sang pemazmur bernasar berkomitmen dalam hidupnya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, dalam hidup hari lepas hari, ya, hendak hidup dalam ketulusan hati dikatakan. Jadi dia mau hidupnya bersih. Ya, dia mau melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Dia mau mentaati firman Allah. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat fakta saat ini, ada banyak orang yang tidak mau hidup sesuai dengan firman Allah, tidak berani berkomitmen, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, seringkali orang berkata, kita kan masih manusia biasa nih. Masih melakukan hal dosa. Ya, jangan terlalu cepat-cepat mengatakan saya mau hidup kudus padahal kita ini lemah. Ya, jadi bukan maksudnya kita terlalu menyombongkan diri, tidak, tapi berkomitmen untuk hidup tulus di hadapan Allah, berkomitmen untuk hidup benar, itu sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, persoalannya apakah kita mampu lakukan atau tidak, itu masalah berikut, karena memang secara manusia kita terbatas. Bisa saja kita mau berjuang hidup benar, tetapi fakta di lapangan kita temukan diri kita jatuh dalam dosa. Tetapi ada penyelesaian, yaitu datang kepada Tuhan, bertobat, kembali lagi kepada komitmen itu. Jadi yang terpenting adalah ada komitmen dulu, janji dulu di hadapan Tuhan bahwa kita mau hidup tak bercela, hidup kudus. Nah, saat ini hidup saya ini keadaan kacau, hidup saya ini penuh dengan kejahatan. Dan firman Tuhan mengingatkan supaya saya hidup kudus. Apa yang harus aku lakukan? Bertobat, ya, berhenti dari kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, misalnya, ya, kita masih terikat dengan kehidupan, ya, dengan kehidupan jauh dari Tuhan. Ya, katakan masih suka pesta pora, mabuk-mabukan, ya, berjudi, ya, melakukan hal yang jahat, suka berantem, ya, seperti itu, ya, mau menganiaya orang lain. Nah, kalau kita lihat diri kita sedang dalam keadaan dalam kegelapan, kemudian firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita hidup kudus di hadapan Allah, maka tanggalkanlah perbuatan-perbuatan, ya, yang jahat tadi, perbuatan yang gelap tadi. Jadi kita harus mau bertobat, berhenti dari mabuk-mabukan, berhenti dari pesta pora, berhenti dari melakukan berbagai kejahatan, ya, dan kembali datang kepada Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh firman Allah, dan lakukan yang benar. Ya, adakah kita mau hidup kudus di hadapan Allah? Adakah kita mau hidup tak bercela di hadapan Tuhan? Ini harus ada komitmen kita. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Yang ayat ketiga berkata, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Wow, ini luar biasa, ya, komitmen di hadapan Allah untuk tetap mengikut Allah, jangan murtad. Ya, jangan murtad, artinya jangan tinggalkan iman percayamu kepada Allah, jangan mendukakan hati Allah, hati Roh Kudus. Ya, jangan tinggalkan iman kepercayaan kita oleh karena satu dan lain hal. Ya, jangan murtad, tetapi kita harus terus setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Nah, ini juga harus ada komitmen kita. Ya, tidak hanya sebatas kata-kata, tapi perlu dengan perjuangan juga, ya, bahwa kita tidak akan murtad. Ya, kita terus melekatkan diri kita kepada Allah. Aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun persoalan pergumulanku, apapun godaan yang ada, aku tidak akan melepaskan imanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Kenapa?
persoalan pergumulan hidup yang semakin berat yang kita alami ini ya bisa menggoda kita, menggoncangkan iman kita, kemudian akhirnya kita meninggalkan Yesus, meninggalkan jalan kebenaran. Kita masuk ya pada jalan-jalan yang gelap, ya jalan-jalan yang suram, jalan-jalan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan itu fakta ada, karena ketidaksanggupan secara manusia, merasa dia tidak sanggup lagi menghadapi dan imannya tergoncang, ya kemudian meninggalkan Tuhan. Tetapi kita jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan murtad. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan murtad, jangan murtad, ya, jangan tinggalkan Tuhan. Ayat yang keempat, hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Hati yang bengkok, ya berarti tidak lurus, ya, bengkok itu tidak lurus. Jadi kalau boleh saya gambarkan begini, pura-pura dia hidup di hadapan Tuhan. Jadi penampilan luarnya alim, penampilan luarnya sopan, penampilan luarnya itu penuh dengan katakan gaya, ya, kelihatan orang beriman. Tetapi hatinya bengkok. Tetapi sebenarnya dia tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya, bisa saja kelihatan orang ini melayani, orang ini giat di dalam Tuhan, orang ini suka beribadah. Tetapi masalah hati siapa yang tahu? Saudara bisa saja sepertinya memang orang melihat saudara begitu rajin, luar biasa beribadah. Tetapi adakah hati kita lurus? Adakah hati kita terus tertuju hanya kepada Tuhan? Jangan miliki hati yang bengkok, ya, jangan bercabang, ya, tetapi kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau mengatakan hanya mengikut Tuhan, hati kita fokus kepada Allah. Dan hati yang bengkok ini ya menunjukkan nanti perbuatan yang berbeda di tempat lain. Artinya hari ini orang-orang melihat aku, ya, di bait Allah, di gereja, wah luar biasa, ya sepertinya orang yang sangat beriman. Tetapi di tempat lain aku melakukan kejahatan, aku melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, aku melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh orang percaya. Berarti hatinya bengkok. Kalau kita merenungkan perjalanan hidup umat manusia dan kita melihat kenyataan, apakah ada orang-orang yang hatinya bengkok, yang kelihatannya baik, luar biasa, tapi sebenarnya tindakannya dahsyat? Hati-hati. Orang yang kelihatannya lemah lembut, orang yang kelihatannya senyum, ya, orang yang kelihatannya baik, ya, hati-hati jangan sampai kita tertipu dan berpikir inilah orangnya yang baik, inilah orangnya yang tulus, inilah orangnya yang melakukan firman Allah. Nanti dulu, masalah hati kita tidak tahu, padahal bisa dia merancangkan kejahatan. Orangnya baik, orangnya tulus, tetapi hatinya begitu jahat dan merancangkan kejahatan. Ketika ada ditangkap orang yang melakukan teroris, ketika ditanya di kampung, orangnya alim, ramah kok, tetapi setelah digeledah tempatnya ada bahan-bahan peledak, kaget. Wah, rupanya di dalam dia sedang merancangkan kejahatan yang luar biasa. Tapi penampilan luar alim, ya, hati-hati. Nah, kita jangan sampai hidup di dalam kepura-puraan. Kita jangan hidup di dalam kepalsuan. Ya, jangan hanya penampilan luar saja begitu baik, tetapi hati kita begitu jahat. Jangan. Ya, pernah satu ketika Tuhan Yesus menegur orang-orang yang kelihatan pura-pura baik itu, tetapi dalam hatinya adalah kejahatan. Ya, digambarkan seperti kuburan yang dilabur dengan kapur putih, yang kelihatannya bagus, tetapi di dalamnya adalah tulang belulang, di dalamnya ada kebusukan. Ya, hati-hati, waspada. Hindari, jangan sampai kita hidup
di dalam kepura-puraan, hatinya bengkok, tidak ada ketulusan. Ya, hindari. Sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jauhkan kejahatan itu, jauhkan ya hal-hal yang tidak benar itu, dan jangan pernah kita hidup di dalam kepura-puraan. Ayat 5, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Nah, ini diperbandingkan, jadi kontras, bertolak belakang ya, lebih tepat kontras. Bahwa orang yang melakukan yang jahat, nah sebagai seorang raja digambarkan di sana, ada orang-orang yang bekerja kepada dia atau rakyatnya. Ketika dia lihat orang itu jahat, orang itu sombong, orang itu tinggi hati, orang itu melakukan hal yang tidak benar, maka sang raja menyingkirkannya dan tidak akan memakai dia menjadi pegawai di istananya, dan tidak akan memakai dia untuk menjadi orang yang melayani dia. Nah, kalau kita melihat ini adalah gambaran hubungan kita dengan Allah, bagaimana Allah Tuhan yang harus kita layani, yang harus kita sembah, yang dimana kita mengabdi kepadanya. Tetapi kalau kita jahat, kalau kita tidak baik, kalau kita hidupnya tidak benar, kalau kita sombong, maka Tuhan tidak pakai kita, maka Tuhan akan singkirkan kita. Ya, Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang sombong, orang-orang yang bengkok hatinya, orang-orang yang tidak tulus, orang-orang yang merancangkan kejahatan. Tuhan tidak akan pakai. Tuhan akan singkirkan. Sebagaimana sang raja ini tidak akan mempekerjakan orang-orang di rumahnya, di istananya, kalau orang itu sombong, kalau orang itu tidak tulus, kalau orang itu melakukan kejahatan. Ayat 6 berkata, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Wow. Ini gambaran bagi kita. Jadi kita kalau hidup kita kudus, tulus, setia, maka Tuhan berkenan kepada kita dan Tuhan memakai kita. Tuhan berkenan kepada kita dan kita akan melayani Dia, kita akan melayani Tuhan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana sang raja berkata bahwa orang-orang yang hidupnya berkenan atau berkenan kepadanya atau hidupnya setia, tidak bercela, orangnya baik, orangnya tulus, mau melakukan pekerjaan dengan penuh sukacita, maka raja itu akan memakai mereka, akan diam di istana mereka, dan akan makan bersama dengan raja. Ini sesuatu hal yang membahagiakan bagi orang-orang yang setiawan, makan di istana. Bukankah itu janji Tuhan kepada hamba-hambanya yang setia? Mari hambaku yang setia, masuklah, makanlah bersama-sama, dan sabaslah engkau hambaku yang setia. Sabaslah, puaslah, senanglah, bahagialah, dan setiap orang yang dilayakkan Tuhan melayani Tuhan, orang itu akan berbahagia. Ini sesuatu yang istimewa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Istimewa karena kita dilayakkan melayani Dia. Jadi kalau kita melayani Tuhan, sama seperti rakyat melayani rajanya, itu sesuatu kehormatan. Kehormatan. Ya, dilayakkan masuk ke istana. Dibandingkan lagi, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Lihat kontras ya, orang yang setia, yang baik, yang melakukan kebenaran, yang tulus, ya berkenan kepada Allah, mendapatkan berkat daripada Allah, melayani Allah, istimewa di hadapan Allah. Tetapi orang fasik, orang jahat, orang yang tidak setia, orang yang sombong, ya orang yang angkuh, ya orang yang tidak mau taat, ya dibinasakan oleh Tuhan. Tidak layak masuk dalam kota Allah, tidak layak di hadapan Allah. Mereka akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, posisi kita di mana?
adakah kita ini orang-orang benar yang setia, tulus, tidak berhati bengkok? Adakah kita ini orang-orang yang taat, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan? Atau kita ini orang yang pura-pura saja, pura-pura baik, padahal hati kita bengkok, kita hanya merancangkan kejahatan, kita tidak mau mengampuni orang lain, kita benci orang, ya setiap hari kita mau melakukan hal-hal yang jahat, perkataan-perkataan kita ya tidak membangun, menghancurkan orang lain. Apakah kita ada posisi di situ? Ada dua perbandingan. Kalau posisi kita adalah orang-orang yang tidak taat, hatinya bengkok, ya, penuh kejahatan, tidak menyembah Allah, maka orang-orang ini kalau di sini posisi kita, maka kita pun binasalah, akan hancurlah hidup kita, ya. Nah, mati pasti masuk neraka kita karena tidak berkenan di kota Allah. Tetapi hidup kita sesungguhnya yang percaya ini, yang tulus hati, yang setia, yang tidak bengkok hati ini, yang mau melakukan kebenaran, taat kepada Allah, ada kerendahan hati di dalam kita, dalam hidup kita, ya, kita setia, maka kitalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Amin. Orang yang diberkati, katakan kiri kanan, engkau berkenan kepada Allah. Ya, jangan bengkok hati ya, katakan. Jangan pura-pura. Jauh yang jahat. Halo? Ada yang pura-pura di sini? Yang di rumah kiri kanan katakan, kalau ada suami istri juga boleh lah ya. Suami istri, mam, pap, jangan pura-pura. Jangan pura-pura baik. Ada kecenderungan kita pura-pura, ini manusia. Tetapi kita ditolong oleh Roh Kudus karena ada firman Tuhan yang terus mengoreksi hidup kita. Kalau minggu-minggu ini kita hidup penuh dalam kepura-puraan, maka bertobat. Kalau minggu-minggu ini hati kita bengkok, bertobat. Luruskan kembali dengan datang kepada Tuhan. Kalau kita akhirnya ini tidak tulus, senyumnya penuh dengan kepalsuan, bertobat. Jangan pernah lagi senyum dalam kepalsuan, tetapi miliki ketulusan. Setia kepada Tuhan, lakukan yang berkenan kepada Allah, maka kita ya menikmati hidup yang berkenan daripada Allah itu sendiri. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan mari perjuangkan hidup benar. Kita mau bernasar sama seperti sang pemazmur, yaitu berjanji di hadapan Tuhan untuk tetap setia, melayani Dia, ya setia menyembah Dia, setia untuk memuji, memuliakan Dia, setia untuk terus bermazmur bagi namanya yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita.